Halo sahabat pemasyarakatan, gimana sih kalau anak terlibat dalam tindak pidana? Menangani anak pelaku tindak pidana atau anak binaan tentu tidak sama dengan menangani narapidana dewasa. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana registrasi dan klasifikasi anak binaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, kita juga akan mengulas regulasi yang mendukung pelaksanaan pidana anak binaan, prinsip-prinsip registrasi dan klasifikasi, serta contoh redaksi ramah anak dalam undang-undang ini. Gak kalah penting, kita akan melihat bagaimana Konvensi Hak Anak atau CRC menjadi acuan utama dalam memperlakukan anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Jadi, tonton sampai habis ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk pahami dulu pengertian anak binaan dan tujuan pemasyarakatan. Anak binaan adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani pembinaan di LPKA. Berbeda dengan narapidana dewasa, pendekatan dalam sistem pemasyarakatan anak lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan utama pemasyarakatan anak binaan adalah membimbing mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan, pendidikan, serta nilai-nilai sosial yang lebih baik. Adapun regulasi yang mendukung pelaksanaan pidana anak binaan yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketiga, Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak di LPKA. Keempat, Konvensi Hak Anak atau CRC yang diratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai acuan perlakuan anak binaan digunakan Konvensi Hak Anak atau CRC, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak di seluruh dunia. Lalu prinsipnya apa aja sih? Nah, yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, bahasa, ataupun latar belakang lainnya. Jadi tidak boleh ada perlakuan berbeda yang merugikan anak dalam mengakses hak-hak mereka. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap keputusan atau kebijakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik mereka harus menjadi pertimbangan utama. Ini berarti segala tindakan harus dilakukan demi kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Yang ketiga adalah hak untuk didengar. Anak berhak menyampaikan pendapat mereka dalam segala hal yang mempengaruhi hidup mereka. Pendapat anak harus dipertimbangkan dengan serius sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Yang keempat adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, atau konflik berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang layak. Yang kelima, perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi, baik di rumah, sekolah, maupun dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Dengan berpedoman pada Konvensi Hak Anak, sistem pemasyarakatan anak lebih mengutamakan perlindungan dan pembinaan. Bagaimana proses registrasi dan klasifikasi anak binaan di LPKA?
Registrasi atau proses pencatatan ini mencakup antara lain identitas anak binaan, riwayat pelanggaran, kondisi sosial dan psikologis, dan kebutuhan pembinaan khusus. Sedangkan klasifikasi dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran, usia, riwayat pendidikan, dan tingkat risiko dalam pembinaan. Dalam proses klasifikasi, dilakukan asesmen risiko oleh asesor di LPKA, lapas, atau rutan. Asesmen ini membantu menentukan program pembinaan yang tepat bagi setiap anak binaan berdasarkan tingkat risiko yang mereka miliki. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap anak. Lalu, apa aja sih perbedaan anak binaan dan narapidana? Dari segi aspek usia, anak binaan adalah anak yang berada di bawah 18 tahun, sedangkan narapidana berusia 18 tahun ke atas. Dari segi aspek tempat pembinaan, anak binaan berada di LPKA, sedangkan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dari aspek hak pendidikan, anak binaan harus dilaksanakan di LPKA, sedangkan narapidana pendidikan masuk dalam kegiatan pembinaan kepribadian. Dari aspek pendekatan, anak binaan dilakukan pendekatan melalui psikologi dan edukasi, sedangkan narapidana melalui pendekatan pembinaan. Dari aspek register F, anak binaan akan mendapat sanksi, tetapi tidak berupa mencabut hak bersyaratnya, sedangkan narapidana mendapat sanksi berupa pencabutan hak bersyarat seperti pembebasan bersyarat atau remisi. Selanjutnya dari aspek pidana subsidiar atau pengganti denda, anak binaan tidak mengenal pidana kurungan subsidiar, tetapi diganti dengan pelatihan kerja. Sedangkan narapidana, jika tidak membayar denda, maka akan dikenakan pidana kurungan subsidiar. Beberapa istilah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dibuat lebih ramah anak, di antaranya anak binaan, menghindari stigma negatif dari istilah narapidana anak. Selanjutnya, pengurangan masa pidana. Ini mengganti istilah remisi agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pelatihan kerja. Jadi, fokus pada keterampilan, bukan sekedar kerja paksa. Terakhir, pembinaan kepribadian dan kemandirian yang menekankan pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Kesimpulannya, Undang-Undang 22 Tahun 2022 menekankan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi bagi anak binaan. Dengan berpedoman pada Konvensi Hak Anak, pendekatan yang diterapkan lebih berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan. Dengan pendekatan ini, anak binaan tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki masa depannya. Sekian Paspedia kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!